Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, boleh lambaikan tangan yang di onsite. Saya percaya di balik masker-masker itu ada senyuman kasih. Amin. Amin. Boleh saling sapa kiri kanannya. Apa kabar dengan salam yang boleh dari jauh? Apa kabar? Shalom. Amin. Saya percaya kita perlu untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pengumuman tambahan sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita pagi ini. Bapak Ibu, persembahan untuk setiap ibadah onsite kita bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop yang mana akan dibagikan oleh usher di bawah pada saat Bapak Ibu tadi masuk ke gereja. Persembahan boleh langsung disiapkan, dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah itu, setelah habis ibadah, persembahan tersebut boleh Bapak Ibu masukkan di kotak yang ada di luar pintu keluar. Bapak Ibu akan melihat di sana ada kotak persembahan, boleh dimasukkan ke sana. Yang kedua, persembahan ibadah kita boleh dilakukan dengan juga QR. Bagi Bapak Ibu atau mungkin di generasi milenial ya, pastinya mau yang simpel-simpel aja, boleh dilakukan dengan QR, boleh di-scan. QR code-nya ada di pintu masuk sebelum masuk ruang ibadah. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita datang di hadapan Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, bukan karena hanya masalah materi, tapi yang pertama hati yang menyembah. Amin. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terus perkatakan firman Tuhan. Kita mau terus perkatakan pedang roh kita. Mazmur 91. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama mengatakannya. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan Mazmur 91 sebagai pedang roh kita. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! 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 Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang mengatakan Tuhan itu teramat baik dalam hidupnya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik, saudara. Amin. Come on, kita mau beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Woo! Kami akan naikkan hati syukur kami buat Engkau, Tuhan. Kami mau beri hati kami buat-Mu, Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Thank you, Jesus. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Terama angkat tangannya bersama yuk berdoa. Engkau baik. Terama Engkau baik. Katakan sama-sama. Haleluya. Sama-sama jemaat Pondok Aren. Di hadapan kemegahan-Mu. Mana suaranya Pondok Aren? Come on. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Yuk kita angkat tangan sama-sama, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Kamu kita saja, kita akan pujian ini dari awal, oke? Woo, thank you Lord. Di hadapan, come on yang wanita, wanitanya Tuhan. Amin. Membawa hidupku. Yang pria. Kasih setiamu di dalam Ayo yang pria jangan mau kalah dong. engkau baik Amin. di dalam Sama-sama kita lambaikan tangan. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama tepuk tangan katakan engkau baik. Yeay. Woo. Kami memuji engkau di dalam roh kebenaran. Amin, thank you Jesus. Teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Woo! Engkau baik, teramat baik. Amin. Teramat engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat engkau baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Woo! Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, skala papa papa shandara skala papa papa papa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu yang kudus Bapak pagi hari ini. Sungguh kami rasakan Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Bapak. Oh Tuhan, Engkau sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya itu karena Engkau Tuhan yang membawa kami semua ke tempat ini Bapak. Untuk kami boleh bersatu hati Tuhan, menaikkan doa pujian penyembahan pagi hari ini Tuhan. Di hadapan-Mu Allah Roh Kudus yang kudus Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau membimbing kami, menuntun kami Bapak. Membawa kami terus naik ke gunung kudus-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk WL Singer Bapak. Untuk pemusik, pemuji semuanya Bapak. Pemandu OHP semuanya yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Bapak. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang mengurapinya satu persatu Bapak. Engkau memberkati satu persatu Bapak. Baik kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya, apapun Tuhan yang dikerjakan. Oh Tuhan, kami percaya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Bapak pagi hari ini Bapak. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang membukakan hati kami semua Bapak. Untuk mendengarkan suara-Mu lebih lagi melalui hamba-Mu yang akan disampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan
dan rema bagi kami semua Bapa. Terima kasih Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, dan Gembala Rayon, Pak Beni Gunawan beserta staf penggembalaannya, juga Gembala Cabang dan Gembala Kul semuanya Bapak. Mau memberkati semuanya Bapak. Terutama Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Gembala kami Bapak Sunardi Bahri Tuhan, yang pagi hari ini melayani di petukangan Bapak. Kiranya Roh Kudus Kau yang menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini Bapak. Kami percaya Tuhan ada rencana untuk di petukangan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Ibu Jen, anak, mantu, cucunya semuanya Bapak. Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat-Mu yang setia di Pondok Aren ini Bapak. Tuhan, Engkau melihat jiwa-jiwa Tuhan yang ada di Pondok Aren, jemaat-jemaat-Mu ini Bapa. Kiranya Roh Kudus Engkau menjamah satu persatu Bapa. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Yang berbeban berat Tuhan Engkau bukakan jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan tingkap-tingkap langit turun atas jemaat-jemaat-Mu di Pondok Aren ini Bapa. Mereka datang tidak sama dengan mereka pulang. Mereka pulang Engkau sudah memberkati. Dan kami percaya Tuhan, oh berkat tercurah atas jemaat-jemaat-Mu di Pondok Aren. Baik dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan, bayi-bayi yang masih ada di kandungan Tuhan. GC, youth, dewasa muda, dan orang tua Bapa. Kau selalu menyayangi, mengasihi, dan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan, untuk generasi Yeremia khusus yang ada di Pondok Aren. Terus Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu yang ada di Pondok Aren ini Bapa. Oh Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa. Di era Pentakosta ketiga ini Bapa, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Pondok Aren akan Kau pakai Tuhan. Kau kasih, Kau lawat semuanya Bapa, untuk menjalankan amanat agung-Mu Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, yang cinta-cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa. Oh perlindungan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga untuk persembahan Bapa yang sudah anak-anak-Mu siapkan. Kami percaya Engkau akan membuka jalan, Engkau akan lipat gandakan persembahan ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati lumbung-lumbung di rumah masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas persembahan yang Kau berikan Tuhan. Oh, oleh anak-anak-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati satu persatu Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Indonesia. Salam Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia Bapa. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah roh pertobatan terjadi di Indonesia. Roh keselamatan terjadi di Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Bapa. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Engkau memberkati presiden kami Bapak Jokowi, wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai RT RW Bapak. Kami juga memberkati Densus 88, TNI, Polri semuanya Bapak. Biarlah Engkau pakai lebih lagi dan berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kau mendengar dari sorga Tuhan. Tuntun setiap kami terus Tuhan. Bawa kami terus Tuhan naik ke gunung kudus-Mu Bapa. Sempurnakan setiap doa-doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus masuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup.
Kami akan terus siapkan hati kami untuk terus fokus pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku
Sekali lagi, jemaat GBI Pondok Oren katakan ku sembah. Sembah kami sembah Kau Tuhan. Yes Lord. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah. We love you, ku sembah, ku sembah Kau Kuduslah Tuhan, ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan. Irala bata karala yarala barala baralamo, irala basyara lalamo, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus Tuhan, kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang perkasa. Kami sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Jesus. Thank you, Jesus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak diam. Mari Bapak Ibu, kita ada di tempat ini mau menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan ucapan syukurmu.
Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bawa hatimu, come on church. Your presence, Lord. Your presence. Open heavens. Surga terbuka. Surga terbuka. Berkat-Mu melimpah. Kesembuhan. Mujizat, pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, sebab Kaulah yang terima puji. Come on church, say it loud. Sebab Kaulah yang Amin. terima puji. Yes, Lord Jesus. Sebab Kaulah yang Amin. ku agungkan. Yesus, Yes. Raja di atas segala. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat wajahmu, katakan. Sebab Kaulah yang. Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Yesus, Raja di atas segala.
Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, bahkan juga di tempat rumah-rumah yang sedang beribadah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Meskipun kami mengalami apapun keadaan kami, tetap kami berkata, Tuhan kami sungguh baik dan sangat baik. Hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata hadirat. Hari ini kami buka hati kami untuk menerima pesan-pesan Tuhan untuk kami bawa ke rumah kami masing-masing. Biarlah rema dari Tuhan, rema dari firman Tuhan. Kan kami percaya kasih karunia-Mu turun ke atas kami. Roh Kudus turunlah baik di rumah-rumah dan di tempat ini. Jamah hati kami masing-masing sehingga kami boleh siap menerima firman Tuhan. Membuka pikiran kami, hati kami melalui kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami hadirat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bagaimana kabar? Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Puji Tuhan. Senang beribadah onsite lagi. Amin. Oh, haleluya. Selama 2 tahun hampir kurang lebih kita di rumah-rumah, kita ibadah online. Kita bersyukur begitu Tuhan dahsyat. Omikron semakin hari semakin hilang. Amin. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekarang? Dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya tertarik dengan kalimat yang berkata, darah Yesus yang mahal. Darah Kristus yang mahal. Tema ini yang akan saya angkat, mengingat kembali kepada penyaliban Yesus. Supaya kita semakin yakin, semakin mantap dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Supaya kepercayaan kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi, mungkin saudara pernah menyaksikan Passion of Christ. Mana ya? Semua udah pernah? Haleluya. Nah, ketika kita menyaksikan Passion of Christ,
Bagaimana Algojo itu memukul Yesus dengan seperti kail. Saya kira sakit bang. Kita kena jarum aja sakit apalagi ini. Dagingnya pasti, tubuhnya pasti tercabik. Ada yang bilang itu 39 kali. Kalau coba saudara, bukan dengan lidi, bukan dengan rotan, darah keluar, bercucuran. Lalu apa lagi? Mahkota duri. Durinya segini, saya pernah lihat. Tajam. Bayangan itu prajurit masuk. Dari seluruh tubuhnya itu keluar darah. Ketika dia memikul salib, bercucuran darah. Dan ketika dia disalibkan, tangan dipaku, kaki dipaku, pasti keluar darah. Darah Yesus. Dan Yesus sudah mati di kayu salib. Ada prajurit yang nusuk paru-paru. Keluar darah dan air. Ini membuktikan bahwa darah Yesus benar-benar keluar semua. Ada yang bilang 5 liter darah manusia. Kenapa disebut darah Yesus yang mahal? Ini kita pelajari. Karena itu bawa tulisan, catat. Supaya nanti di rumah bisa kembali lihat lagi. Karena ingatan kita memang sudah berkurang, betul ya. Apalagi umur opa ini sudah kurang. Kita perlu catat. Persentase ingatan kita paling 15%. Karena itu mari kita pelajari mengapa darah Yesus disebut mahal. Kita akan pelajari kebenaran apa yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama ada darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ingat, darah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena keadaan manusia sudah berbuat dosa, Tuhan turun ke bawah. Dia lahir, melayani usia 30, kurang lebih 3,5 tahun melayani. Ketika dia dicambuk pada darah, ingat ini, darah Yesus yang mengampuni. Matius 26-28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Pengampunan dosa. Penting pengampunan dosa. Karena kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah yang kudus kalau kita dia yang ngampuni. Perlu kita diampuni dulu. Ketemu dengan yang kudus. Kita perlu dikuduskan. Amin. Perlu kita disucikan. Perlu kita dikuduskan oleh darah Yesus.
supaya kita bisa kontak, nyambung dengan alam. Karena itu, apa dosamu, latar belakangmu. Mungkin sudah banyak berbuat dosa. Ini kabar baik. Apapun dosa kita, kalau kita bertobat, kalau kita percaya Yesus, darah Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Amin. Darah Yesus sanggup. Karena itu ini kabar baik. Supaya saudara-saudara yang dikasihi baik yang di rumah, imani darah Yesus menguduskan. Imani. Memang kita nggak lihat pengorbanannya, tapi kita percaya melalui darah Yesus kita diampun. Kata Yunani pengampunan adalah Yesus menanggung hukuman. Agak lidah saya kalau bahasa Yunani susah. Jadi pengertiannya aja. Artinya apa sini? Yesus menanggung hukuman. Yang tadinya saudara dan saya yang harus mati di kayu salib, Yesus menggantikan kedudukan kita di kayu salib sehingga Yesus dihukum. Sehingga saudara dan saya dibebaskan dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kalau ada dalam Kristus, ada di luar Kristus. Sekarang pertanyaannya, sudahkah saya sudah dalam Kristus? Coba kita cek masing-masing. Orang yang ada di dalam Kristus itu tidak ada penghukuman. Tadi Roma 8:1. Demi sekarang tidak ada. Karena itu pastikan dirimu. Pastikan saudara dan bapak sudah mengimani, sudah menerima darahnya menyucikan dosa saudara. Amin. Ini penting. Ini penting sekali. Jadi apapun isi kita, latar belakang kita, Tuhan Yesus sanggup. Yang kedua, darah Kristus, darah Yesus untuk membenarkan kita. Ini yang kedua. Satu pertama tadi, mengampuni dosa, ini penting. Yang kedua adalah Kristus, darah Kristus membenarkan kita. Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang benar. Tidak ada lalu yang. Tapi Alkitab mengatakan mencatat melalui Yesus tergantung di kayu salib. Melalui Yesus darahnya tercurah. Kita dibenarkan oleh darahnya. Amin. Yang tadinya kita bersalah, dianggap tidak bersalah. Karena Yesus yang menanggung. Ini kebenaran yang kedua. Yang saudara pahami, saudara yakini. Kalau kita tidak meyakini ini, tidak ada rasanya kita mau apa? Bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara yang dikasih, ini penting kita pahami. Alkitab mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Supaya di dalam dia, dalam Kristus kita dibenarkan. Kembali kepada sudahkah kita dibenarkan? Sudahkah kita di dalam Kristus? Ini keyakinan tiap masing-masing. Coba kita memeriksa diri kita. Betul, kita belum sempurna. Tidak ada yang sempurna. Masih kita keseleo, bisa kita jatuh dalam dosa. Tapi Alkitab mengatakan ada jaminan pengampunan.
1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Sehingga apa? Mengampuni segala dosa kita dan segala. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan oleh karena darah Yesus. Yang ketiga, tadi yang pertama mengampuni dosa, yang kedua ada membenarkan kita. Gampang ya dia. Darah Kristus menebus. Kata menebus itu biasanya di dunia pengadaian. Kita butuh uang, kita gadaikan emas, dikasih uang. Seperti itu. Sebenarnya kita sudah terjual di bawah kuasa. Semua kita yang sebelum percaya Yesus sudah terjual. Ya. Tidak satu pun. Tapi Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Arti menebus apa? Dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami penebusan? Ketika Kristus di kayu salib, darahnya tercurah, Dia datang kepada iblis. Hai iblis, semua orang-orang yang percaya kepada aku tebus dengan darah. Ini sangat berharga, darah Kristus berharga dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara, melalui pengorbanan Yesus, mari kita yang belum melayani Tuhan, karena sudah dilayakkan, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita layak melayani. Meskipun mungkin latar belakang kita berbeda-beda, karena Kristus yang melayakkan kita. Amin. Jangan saudara, aduh aku belum kudus. Tidak ada satupun yang bisa kudus. Selepel kudus tidak ada. Aku nggak bisa doa, nggak ada satupun. Kekudusan Tuhan itu yang melayakkan kita. Ya, saudara mungkin masa pandemi ini sudah sudah lemas-lemas. Mari bangkit. Rohnya bangkit kembali. Kita sudah ada ibadah seperti ini toh. Mari melayani itu. Baik yang di rumah-rumah, yang mendengar firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di sini, bangkit. Mari kita melayani. Apa yang kita balas pengorbanan Yesus? Satu nggak bisa balas. Tapi hidup kita yang sudah ditebus. Sebenarnya hidup kita ini sudah dibeli. Kata dibeli, lunas bayar. Mari kita baca dulu ayatnya. 1 Korintus 6:15. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan dikatakan sebab 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah. Dengan apa? Tuh. Mulai dari Yesus kita bisa memuji. Mulutku penuh dengan pujian. Kaki kita jangan lari ke tempat yang salah. Tangan kita jangan tampar istri atau suami. Semua anggota tubuh kita adalah sudah ditebus Tuhan Yesus. Sudah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Amin. Mungkin selama ini bermain-main dengan Tuhan, ya. Mari. Pengorbanan Kristus sudah menebus kita, membenarkan kita. Sehingga kita layak. Itu apa? Melayani Dia.
Saya mau lihat catatannya ya. Yang keempat apa? Darah Kristus menguduskan kita. Tadi mengampuni, membenarkan, menebus. Darah Kristus menguduskan kita. Betul, kita tadinya najis, kotor, berdosa. Tapi melalui darah Kristus telah menguduskan saudara. Ini luar biasa kasih karunia. Ini kasih karunia. Amin. Ini kasih karunia. Kata dikuduskan bahasa Yunani agiaso. Membuat jadi kudus. Kita tidak kudus. Tapi Tuhan mau membuat kita jadi kudus. Karena darah Yesus. Karena kita bisa melayani Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Ayatnya lagi. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1:7. Ada kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan supaya kita yakin betul. Amin. Darah Kristus menguduskan. Yang terakhir. Wahyu 12 ayat 11. Kita buka Wahyu. Wahyu 12 ayat 11 tingkatan. Dan mereka melakukan dia, itu iblis, oleh darah anak domba, darah Kristus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam. Kita lihat darah Yesus berkuasa mengalahkan kuasa iblis. Kata mengalahkan bahasa Yunani-nya nikayo, menundukkan kuasa iblis. Dan dia sedang bekerja. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis itu berkeliling apa? Seperti singa mengaum-ngaum. Mencari apa? Orang dapat ditelan. Gak usah takut. Kisah dipagari oleh kuasa darah Yesus. Serangan iblis sekarang bagaimana? Menyebarkan ketakutan. Apapun masalah saudara jangan takut. Amin. Semua manusia punya masalah. Atau? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Pendeta ke, orang kaya ke, orang miskin ke. Tapi kalau kita mengalami seperti itu, apa sikap hati kita? Kita ingat firman Tuhan tadi. Oh, saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ingat janji Tuhan. Dia selalu mendakwa kita. Apa iblis tidak ada? Ada masih. Tapi kalau kita di dalam Kristus, amin. Dia tidak berani. Tidak menyentuh kita pun tidak. Karena ada perlindungan kuasa darah Yesus. Ini amin. Ini aminin. Tuhan izinkan apapun. Di dalam hidup kita sakit penyakit. Apalagi masalah. Apa banyak masalah. Tapi itu semua siasat iblis. Menyebarkan itu semua supaya kita takut. Kita lupa firman. Padahal firman mengatakan jangan kamu takut sebab aku ini Allahmu. Jangan kamu bimbang. Atau banyak ayat-ayat firman. Jangan bersuku-suku, jangan khawatir dan sebagainya. Suatu ketika Tuhan izinkan. Sebelum pandemi lah. 2-3 tahun yang lalu. Saya diizinkan Pertigo. Sekali datang Pertigo. Oh, gila. Kalau saudara ngalami Pertigo, aduh jangan deh.
Seperti dunia ini mau kiamat. Dan di sini sakit lagi. Sakit banget. Tapi saya tidak takut. Ya tetap berobat ya, jangan kita jadi Kita percaya darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Kemudian datang lagi kedua kali. Waduh ini ya. 2 kali. Seminggu kemudian atau minggu. Datang lagi. Lagi. Aduh ini ujiannya apa lagi nih. Puji Tuhan saya bisa lulus. Kalau saudara menghadapi seperti itu. Jangan menyerah. Jangan khawatir. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Pegang janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang saudara jadi rema, itu pegang. Ibrani 10 ayat 3 ini janji Tuhan yang saudara. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, sesudah kamu melakukan kehendaknya, kamu memperoleh apa yang disayang. Saya pegang sampai sekarang. Ibrani 10, 35. Dan aku tetap setia kepada Tuhan. Tetap pegang apapun masalah yang saya alami, yang saya hadapi. Saya tetap pegang Yesus. Yesus segalanya. Karena Alkitab jangan kamu melepaskan apa? Kepercayaanmu. Sebab upah menantinya. Bukan karena upahnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah. Bukan orang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudara yang pegang janji Tuhan. Ini kesaksian yang karena waktunya semakin. Yang kedua, saya mengalami istri saya itu penyakitnya banyak. Diabetes, darah tinggi. Aduh, nak deh. Saya bukan membanggakan ibu setia. Menyaksikan. 2 3 tahun yang saya pulang ke rumah, tiba-tiba istri saya lemas. Saya lihat dingin semua. Waduh, dingin. Saya pikir kok dingin, tapi masih ada napasnya. Kalau ada napasnya sudah menyerah tuh. Apa saya ambil? Kalau misalnya kalau dia sudah ini tiada ya nggak mungkin lagi gitu. Masih ada napasnya. Saya nggak janji Tuhan. Ini roh maut sudah ngintip. Tinggal sedetik. Apa yang saya lakukan? Coba saudara baik. Saya tidak bawa rumah sakit. Saya tak manggil tetangga lewat di jalan. Saya ingat firman Tuhan. Satu hati saya tenang, itu aja. Saya tenang gak khawatir. Wah, kalau tenang berarti ada. Demi nama Yesus, roh maut keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir semua organ-organ tubuh. Darah Yesus. Timbul beberapa menit. Kembali. Puji Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Bukan saya, Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara menghadapi krisis yang begitu, jangan saudara gentar. Minta hikmat dari Tuhan. Itu perlu. Saya yakin kalau saya bawa itu lain ceritanya. Tapi hati saya tenang waktu itu. Ini saya lihat. Saya gak khawatir. Gak gentar menghadapi. Karena jangan kamu melakukan kepercayaan besar upah menanti itu. Sudah ya janji Tuhan untuk rema untuk saya. Ya. Kita pegang janji Tuhan.
Doa dapat mengubah segala itu. Apa saudara penyakit saudara? Jantung kek? Ginjal kek? Prostat kek? Prostat saya tahun 2005 sudah dikikis. Waktu saya masih kerja. Kalau tahun 2005 berapa tahun? 17 tahun. Gak pernah. Itu laki-laki punya. Kenapa saya? Ini saya ucapkan. Dan terima kasih Tuhan. Prostat saya sudah sembuh. Prostat sehat. Jantung saya sehat. Ginjal saya sehat. Itu saya ucapkan. Saya berkatakan dengan iman. Karena Alkitab mengatakan. Apa dia katakan? Perkataannya. Sebab menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Dibenarkan. Tidak ada darah tinggi saya ucap. Tidak ada asam urat. Saya ucapkan selalu. Dan memang puji Tuhan. Dibuktikan. Tentu dengan iman. Bukan latah. Karena itu saudara-saudara yang dikasih itu. Apa yang problemmu sekarang? Mari kita doakan. Karena Tuhan kita baik. Saya bukannya. Kita bersama dengan iman. Satukan iman kita. Sebut penyakit apapun. Ya. Mungkin susah hamil. Doakan aja. Sarah aja yang sudah nenek-nenek. Bisa hamil. Amin. Itu harus iman dulu. Kalau nggak iman ya nggak. Mau hamba Tuhan sabun nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi. Alkitab mengatakan perlu ada iman. Jangan bimbang. Kalau kamu bimbang, jangan harap menerima sesuatu datang dari Tuhan. 0,5% aja yang Tuhan tidak berkenan. Perlu iman kita seperti biji sesawi. Kecil bulat, tapi bulat. Ya. Mari satukan iman kita. Ya. Saya lihat waktu nanti saya ditegur lagi. Perlu kita tahu. Karena dikasih batas waktu 1/2 jam ya. Nanti daripada ditegur begini lagi atau saya jadi mendadak lagi. Gak apa lagi saya mau. Karena itu pasti kita sehat. Amin. Pasti kita segar. Semangat itu kuncinya. Saya semangat. Walaupun problem di orang banyak begini. Kalau saya lihat itu, waduh, seperti Goliat. Karena saya enggak lihat itu. Mata saya hanya melihat Yesus. Sama seperti Daud ketika dia mengayunkan apa namanya? Umbannya dalam nama Tuhan. Kalau fokus kita masalah, pasti kita takut. Karena itu mari fokus. Tujukan matamu kepada Tuhan. Maka kamu bersih. Mari kita bangkit dari. Kita nyanyi barang panah ya. Oh ya. Kita nyanyi barang panah. Oke. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.
renungkan. Apakah saudara cukup berdoa? Itu aja pertanyaan. Atau malas berdoa? Gak usah lah, gak ada doa-doaan lagi. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku menjauh engkau dan memberitahukan hal yang besar, bahkan yang tidak terpahami. Kita terus bertalu-talu, kalau perlu doa puasa. Itu kuncinya. Kalau ada jenis yang tidak bisa dengan doa seperti jenis doa puasa, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Lihat kebesaran Tuhan. Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah itu Allah yang bermurah hati. Mungkin ada dosa, ada kepahitan hidup, ada tidak mau mengampuni satu sama lain. Itu penghalang doa. Ingat, selidiki hatimu. Selesaikan dengan sesama. Itu penghalang doa. Dua orang benar besar kuasanya bila dengan yang ini doakan. Karena itu mari. Kita sudah dengar darah Yesus mengampuni, darah Yesus menyucikan. Kalau saudara mau ada pertanyaan, mari kita angkat. Kalau yang mau, kalau mau apa-apa. Bapa di sorga, bersyukur jemaatmu sudah sampaikan firman Tuhan. Saya selesai berhenti, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti menginsapkan kami. Jamah hati setiap umat, baik yang di rumah-rumah. Biarlah darah Yesus membebaskan mereka. Darah Yesus menyucikan tubuh jiwa mereka. Darah Yesus memberikan satu pertolongan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati berkata, amin.